Selamat datang di Orasi Kita, obrolan santai kita. Ini merupakan podcast perdana kita. Podcast perdana ini kita kedatangan narasumber yang luar. Dia adalah Mas Nanda selaku Himanita periode 2021. Lalu selamat datang buat Mas Nanda. Bagaimana? Baik-baik saja. Santai Talib pun lo kaku banget sih. Iya. Sebelum kita mulai tanya-tanya nih, boleh dong kenalan dulu, Mas Nanda? Ya. Perkenalan biasa yo. Biasa ya. Ya. Perkenalkan, waduh. Yes, kenalin rek, nama aku Nanda. Ananda Rahmatullah, Nanda. Masih semester 4. Dan saya aku asli Surabaya. Udah. Oke. Mas Nanda ini kan sekarang menjadi sebagai ya. Apa sih yang membuat Mas Nanda itu bisa yakin dan pede gitu untuk mencalonkan diri menjadi kahim? Kan ini sesuatu yang tidak mudah gitu, Mas. Oh iya. Ojo, nyeluk Mas kamu nyeluk. Yo Mas. Anu. Pertanyaannya langsung strike gini ya. Jadi mungkin faktor-faktor yang mendorong aku aku ada semacam rasa tanggung jawab buat di Himalaya. Karena dulu kan aku anggota kok aku akhir aku itu ingin berbuat sesuatu melayani mengaplikasikan ilmu terus bimbing bareng-bareng menjadi organisasi satu kesatuan itu asik yang bermanfaat saling menebarkan hal-hal positif. Ya tak ngono lah, jawaban umum lah. Kayak ngomong tentang keinginan untuk maju banget, untuk pimpin banget ya itu aku pengen bimbing bareng-bareng. Dan ya mungkin dari awal lagi ya itu lo karapu ini karena kita apa mau deprok apa dan itu lo rasa saling sharing ini mungkin jadi hal utama buat aku maju. Oke, setelah kita kenalan dengan Mas Nanda dan kita tahu maksudnya untuk mencalonkan diri menjadi kahim itu bagaimana. Sangat mulia sekali ya Mas ya. Ya. Langsung saja kita tanya-tanya kepada Mas Nanda nih. Nah, seperti yang kita tahu bahwa di ADBIS ini sendiri kan ada organisasi. Nah, menurut Mas Nanda itu apa sih? Apa? Menurut Mas Nanda, Himanita itu apa? Himanita itu apa? Himanita itu ya himpunan mahasiswa. Bilang ya, wadahnya orang-orang, wadahnya anak-anak aktivis yang pengen buat berorganisasi, sharing buat memfasilitasi dirinya untuk berkembang, keinginannya untuk menemukan hal-hal baru
membangun relasi, yes kayak gitulah kalau humanita menurutku. Jadi ya di Ratno ya kayak humanita itu mangkok gitu loh, mangkok, dan menu makanannya itu ya kita yang mengisi. Enaknya itu tergantung misalnya ini kan enak ya, mangkoknya kan jadi sia-sia gitu buat makanan yang nggak enak. Jadi semacam wadah untuk bisa aktif gitu ya Mas. Oh. Oke, lanjut. Di masa jabatan Mas Nanda ini kan nama kabinetnya itu ya. Nah, kenapa Mas Nanda ini memilih nama Cahaya sebagai nama kabinet? Waduh, saya ini agak panjang. Agak panjang. Nanya kenapa aku nggak milih kayak kabinet lain kayak pantang menyerah. Wah, kan biasanya yang ngono menyerah kayak sing action lah, maju terus. Kenapa kok milih nama Cahaya? Karena kalau ibaratkan ini ya diskusi ya, kalau kita bilang ya kita di ruangan gelap ya kita nggak bisa lihat. Nah, matahari Tuhan nggak bercahaya loh. Kalau kita udah gelap kita mau kemana nggak tahu. Cahaya ini wadah, kan kita itu wadah yang dipenuhi oleh cahayanya siapa ya, diri kita ini. Cahayanya dari kemampuan kita, pengetahuan kita saling memancarkan cahaya, menyulut cahaya kita itu dari diskusi, dari sharing, dari belajar bareng, cari pengalaman, terjun ke lapangan. Nah itu menyulut cahaya kita. Jadi ketika cahaya itu ini bayangin gitu, lampu LED ya, itu kan wadahnya kalau nggak ada listriknya kan buat apa gitu. Jadi listrik ini apa? Ini ya ilmu mungkin. Terus lampu di dalamnya itu diri kita, dan wadahnya ini, nah itu hitam-hitamnya. Jadi ketika lampu itu terang, itu ketika wanita ini dipenuhi oleh pencahayaan ilmu, pencahayaan akal, maka bisa memancarkan dirinya, bisa bermanfaat ke berbagai arah gitu, untuk memancarkan cahayanya. Ya kalau itu ada sih tentang kalau dikenal namanya teori iluminasi pencahayaan kayak gitu. Nanti kalau mau mungkin ada yang kurang ya, mending tanya langsung ke aku ya, soalnya panjang gitu loh pemaknaan dari Surabaya Jakarta ya. Intinya kita ini Hima sekarang itu jadi apa ya, pencahaya buat mahasiswa di Agus Untak gitu kan. Pencahayaan. Otak yang nggak bercahaya itu otak yang mati. Bercahaya di dalam otak itu bentuknya apa? Ilmu. Terus menurut Mas Nanda, apa yang membedakan Himanita tahun ini dengan yang sebelum-sebelumnya? Kecuali yang di masa corona loh ya, itu kita sudah tahu semua. Enggak, kalau tentang beda, semua itu pasti berbeda gitu. Setiap periode itu pasti berbeda. Tapi aku nggak ingin membuat hal yang terlalu berubah gitu. Karena daripada merubah yang
daripada merubah 100% yang dulu, yang penting kita berkembang dari yang dulu. Dan hal-hal yang berkembang ya sumbernya ya apa yang kita pelajari dulu. Misal kita dulu belajar berlari, sekarang belajar berlari. Kalau misalnya ingin berubah ya, dulu kita belajar berjalan, sekarang kita belajar berjalan tapi di atas air. Kan kalau berubah analoginya yang membedakan pasti hampir semua itu berbeda tapi didasari atas satu tujuan. Kalau beda kepemimpinan ya beda, cara-cara bekerjanya ya beda. Tapi kan perbedaan ini belajar dari yang dulu. Kita kan berbeda. Jadi kalau bahnya terlalu signifikan perbedaan, signifikan sih daripada setiap periode kita menginginkan perubahan, ya mending dalam setiap periode itu kita berkembang dari yang dulu. Karena next berubah berbeda, ya kapan majunya? Kan nggak bisa karena berbeda. Makanya kan ya pasti ada. Tapi di dalam perbedaan itu didasari atas dari tujuan yang sama. Tujuannya sama kok, sama-sama ingin mewadahi mahasiswa, bisnisnya sama kok, ingin memfasilitasi keilmiahan pikir anak-anak, rasa keingintahuan mereka ya sama, rasa berkembang. Sebenarnya kalau Himanita jangan kita sebagai anggota nggak pantas gitu kalau mantap diri kita lebih daripada anak yang nanti atau kita mereka. Perbedaan yang didasari atas tujuan yang sama itu akan lebih baik daripada perubahan yang terlalu signifikan. Jadi pada intinya ini kita mengarahnya tujuannya itu sama, cuma cara kerjanya itu beda gitu ya Mas ya. Iya, pasti setiap tahun kan pasti gitu. Tapi aku nggak pengen berubah goals-nya, merubah hal-hal yang udah jadi pakemnya. Atau selama itu baik ya apa? Kecuali kalau ada yang ya kita benahi, nggak bisa kita lakukan. Maksud saya membetulkan hal yang misalnya salah, kita pelan-pelan membenahi ya. Nanti saran-saran sangat anak nanti dengan saran, punya ide ya, it's okay. Gitu. Kita terima ide kalian. Ya, proker terbesar di Himanita tahun 2021 ini. Bicara proker terbesar. Iya. Besar dalam artian apa ini prokernya? Kalau kualitas, insya Allah kita bikin semua proker berkualitas gitu dengan maksimal. Jadi ya nggak ada kata proker besar, proker kecil ketika bicara kualitas. Tapi kalau kita bicara tentang kuantitas ya ini confirm gitu loh. Dan itu pesertanya dari berbagai universitas di Jawa Timur dan Bali, karena ini agendanya Nabi bisnis Indonesia. Kalau dari segi kuantitas, ya emang itu salah satu proker terbesar kita, konferensi wilayah. Nah, tapi kan itu kaitannya Himanita dengan IMABI. Tapi kalau murni dari Himanita sendiri, itu bunga warga hadis lah. Nanti bakal ada proker yang mengejutkan. Bicara tentang yang terdiri tentang konferensi wilayah ya, itu menarik gitu loh, karena legasi dari berbagai kampus, ada dosen-dosen dari berbagai kampus, dan kita jadi tuan rumahnya, dan menjadi nilai tambah tersendiri untuk administrasi bisnis di Unpad ini.
jadi tuan rumah acara. Nah, keren toh. Dan aku harap ya, aku minta bantuan teman yang semua lah, semua warga Adis maupun semua warga Utak, kita dukung bareng gitu loh. Karena ini bukan cuma bicara tentang kita, bukan cuma bicara tentang administrasi bisnis, tapi ini satu kesatuan kita sebagai buat di Yuntak itu memadai acara ini, konferensi wilayah nasional ini. Itu kan pasti punya kebiasaan yang telah mereka lakukan berulang. Ini sendiri itu apa? Yang biasanya dilakukan setiap budaya organisasi ini Hima yang selalu dilakukan atau seringlah dilakukan. Budaya organisasi. Asik ini bahas budaya organisasi. Kalau di Humanita yang paling kerasa aku pertama gabung ya tentang budaya kekeluargaan. Jadi ya mungkin ini umum lah ya, tapi ketika join Humanita ini kerasa banget gitu loh. Nggak kayak kita budaya kekeluargaan itu enggak, tapi kerasa banget feel dapat keluarganya solid. Bahkan di organisasi sekelas IMABI pun yang notabene eksternal dari Hima itu juga kerasa. Jadi administrasi bisnis ini budaya keluargaan memang solid gitu. Kita bukan bekerja, bukan melakukan tugas hanya sesuai prosedur, tapi bagaimana kita jalin chemistry antar anggota. Dan itu yang membuat semua proker itu nggak berjalan cuma seperti tugas-tugas kamu kerjakan ini, kamu kerjakan ini. Jadi terasa ketika dinamis, lebih enak jalaninnya, nggak kerasa organisasi itu harus strict gitu. Ya emang kita ada struktural gitu, tapi apa sih artinya struktural kalau kita nggak bisa menjalankan sesuatu dengan ikhlas. Kalau kita menjalankan pekerjaan kan otomatis insya Allah lah teman-teman akan ikhlas gitu. Ikhlas tadi ya bakal seru. Pokoknya lagi pandemi ini tetap gak sih kita harus memperkuat budaya organisasiku apa keluargaan itu mau biar saling miskom atau apa gitu kan. Tetap kok sing sering aku lakukan walaupun kecil ya, misalnya aku nanyai kabar mereka, kabar anak-anak ini ya apa ada kesulitan apa perkembangannya asik sih ya, mungkin ada beberapa anak yang emang aja ketemu gitu ya, seenggaknya yang jauh ini tetap terasa. Mungkin aku pengen IG sih mendapati selain mereka ini merasa dianaktirikan pemenang kuliah malam gitu loh, kayak kita itu kalau bikin acara itu kayak cuma yang pagi tau pas jam apa sih pendapatmu gak membantah ya animo lah ya. Ini itu menganaktirikan tak apa gitu.
kalau rasa mendirikan ya dari anak apapun itu pasti ada gitu. Karena rasa belum terpadahi, merasa kan itu pasti ada. Dan hal ini itu umum dan anak pun makanya di lain ini kita tentuin lah hari memang kita semua itu bisa gabung dan rata-rata hari libur kan itu bisa dimanfaatkan. Nggak semua orang libur juga orang bekerja. Tapi kan hal ini nggak wajib. Ini nggak wajib. Gabung semua yang main ada. Tapi bagaimana cara dirimu dan diri kita ini kita ya namanya mangkok wadah pasti ada kapasitasnya. Kalau misalnya dituangi makanan terus lah itu tumpah dan bisa dibilang anggota Himanita ini itu banyak sehingga kapasitas mangkoknya juga lebih besar. Nah, makanya kenapa kita berusaha memaksimalkan kapasitas kita mewadahinya itu juga bisa lebih maksimal. Kita menentukan antara jadwal kondisional. Semua juga pasti kalau masih ada yang merasa tersisihkan. Ya memang kita semua nggak bisa gitu loh menjangkau semua, tapi kita bakal berusaha semaksimal mungkin buat mencari salah satu solusi alternatif yang dimana kita bisa berkumpul bareng momen dan menemukan momen ini jadi salah satu buat jalannya program kerja yang anak bisa lakukan. Misal ada seminar pagi, siang kelas pagi, ada beberapa anak yang izin buat ikut seminar, kan pasti gitu. Kalau malam juga pasti ada beberapa anak malam yang izin buat ikut seminar. Dan ini tuh hal apa ya? Hal umum gitu loh. Ketika kita menyesuaikan jadwal, menyesuaikan kondisi. Memang kayak gitu dan nggak bisa kita ada ratusan kita wadahi semua ya kita wadahi ya bukan robot ketika kita berusaha mengatur semua ya kita bukan diktator, nggak bisa mendikte semua manusia kecuali kita Korea Utara ya beda lagi. Mungkin memang kita nggak bisa melayani satu atau dua orang, tapi kita itu melayani semua. Mungkin ada beberapa sih masih nggak merasakan pelayanan kita itu wajar. Mungkin karena kesalahan dari kitanya sendiri atau mungkin kesalahan dari personalnya sendiri, kan? Nah, mungkin ke depannya bisa lah untuk anak-anak yang lain ini seperti anak-anak yang mungkin nggak kelas pagi, mereka kelas malam karena paginya kerja. Mungkin pendapat mereka bisa ditampung untuk misalnya kita ada kegiatan selanjutnya gitu. Nanti ada kuesioner lah pendapat kalian. Nah kan itu kan kayak gitu ya. Nah ini ono pertanyaan teko teman-teman ki tentang apa sih peran kita sebagai mahasiswa meskipun bukan dari Hima gitu loh, peran kita untuk membantu Hima atau membantu jurusan kita biar lebih dikenal, biar lebih biar terlihat bagus, terus kita juga bisa memperkenalkan Hima kita, prodi kita gitu di luar sana.
Iya. Gini, iki mau ya apa awalnya ada beberapa anak yang nggak ikut hima tapi ingin berkontribusi gitu ya, seluruh mahasiswa administrasi. Nah ini kan jadi mahasiswa advis yang ingin gabung, yang ingin terhimpun dalam organisasi, tapi tugas kita bukan untuk menjalankan suatu program yang nggak ada kaitannya dengan mahasiswa advis, dan itu salah, itu pemikiran yang salah. Justru ketika kita gabung di Himata, kita berusaha untuk melayani apa sih kebutuhanmu, bukan keinginan kan terlalu besar, ngawur kan. Dan kita bicara apa sih kebutuhan misalnya forum di pelatihan tentang nah kita itu bisa melayani di secara luas, dan ketika yang misalnya butuh pelatihan tentang penulisan artikel dan cuma 1-2 orang ya, sedikit banget. Ketika yang butuh ada banyak orang dan itu memang sangat urgent, itu baru kita realisasikan. Jadi nggak cuma 1-2 orang yang 1-2 orang butuh ya, itu bukan kalau beberapa orang itu admin ini ya kita mencoba dan mereka bisa berkontribusi, memberikan saran, memberikan hal dukungan, kritikan, oke gitu. Ikut program yang nanti insya Allah kedepannya bakal ada beberapa program yang kita open recruitment, dan itu gabung aja menambah pengalaman. Mahasiswa yang nggak ikut hima pun berhak loh buat saran karena di admin bisnis nggak harus kalian join hima terus kalian bisa punya jalan yang lebih mudah, itu enggak. Kalian kami bersama fasilitasi dan kalian ini sangat dibutuhkan ide, gagasan, kan nggak mungkin kita sebagai organisasi ini berjalan tanpa pada jiwanya layak di sini. Kita itu loh cuma bola terus yang mendorong bola, yang menendang bola itu ya mahasiswa admin bisnis ini buat mencapai goalsnya kawan. Jadi jiwanya bolanya tapi di orangnya ya kayak manusia ngono. Hima itu sebagai badan nih sing bisa menggerakkan semuanya ya, semua mahasiswa advis ini sing ada di universitas itu. Lek mahasiswa gak gerak ya kita mati. Padahal gak bisa jalan, gak bisa makan, gak bisa kan. Program-program yang kita susun itu berdasarkan apa yang semua admin bisnis butuhkan, bukan cuma individu. Kayak 1-2 orang nggak ya susah kan, pasti kita merealisasikan program yang menjadi kebutuhan warga admin bisnis secara luas. Kayak gitu kayak gitu teman-teman. Mungkin pertanyaan selanjutnya Mbak Olivia tentang apa ini? Iya maaf ya, mau hilang. Ini kita akan membahas acara makrab. Makrab itu ya apa ya, pertanyaan?
Ya boleh sharing mengenai makrab itu apa, terus tujuannya itu. Makrab itu artinya kan malam keakraban. Malam dimana kita semua saling mengakrabkan diri. Yang akrab ya akhirnya akrab. Dan inti dari kegiatan akrab ya meredakan antar individu dalam organisasi biar menyatukan pemikiran-pemikiran kita. Bukan menyatukan sih, menyandingkan pemikiran-pemikiran kita. Karena kalau menyatukan itu istilahnya kita bisa pemikiran di organisasi ini pemikirannya banyak. Jadi mengkolaborasikan pemikiran kita. Kalau di dalam secara teknis kita bicara tentang kita keluar kita apa ya diskusi kita senang ya kayak gitulah kayak umum lah tentang mau makan di mana di luar pulau lah. Dwi Mas. Bisa muter gak iso mulai. Biasanya ini kan makrab itu untuk anggota himpunan sendiri. Kan dibuat untuk terbuka untuk mahasiswa hadis gitu. Tujuan makrab ini malam keakraban. Ya kalau makrab ya dari humanitas. Kalau makrabnya tentang administrasi bisnis ya semuanya nah kan karena di dalam organisasi ini ya harus mengkolaborasikan agar apa? Agar ketika terjun ke administrasi bisnis ke apa ya, ke bidang yang dilayaninya, itu bisa saling melengkapi, saling kolaborasi, jadi kerja timnya itu bisa enak, bisa bareng-bareng. Nah kalau misalnya tentang makrab humanitaris ini dalam misalnya awak analoginya gini, ketika ada liburan bareng keluarga, ya kan kalian pasti menginginkan waktu yang berkualitas dengan keluarga. Kalian dicampuri orang lain, ono langsung kan juga nggak enak. Dan ini bukan dalam artian aku menolak yang luar hima. Nah, ya karena kita ingin merakatkan dulu. Nah, agar apa? Agar kita nanti melayani Anda semua kita bisa berjalan dengan baik. Nanti ada, misalnya kalau ingin mengadakan ada kesepakatan menginginkan makrab untuk semua admin bisnis ya bolehlah kita agendakan hari itu, ingin menyatukan, ingin mengkolaborasikan hal-hal yang berbeda. Mungkin selain itu kan kita juga bisa misalnya 2 bulan sekali gitu kita sebar kuesioner apa sih kebutuhan atau kendala mahasiswa administrasi bisnis ini. Ya boleh lah, boleh 2 bulan sekali, 1 bulan sekali, setiap hari. Mau nongkrong bareng juga nggak apa-apa. Juga sebagai bentuk apa ya, menjaga komunikasi lah antara kita pengurus dengan mahasiswa umum. Tidak. Yoi. Oke. Akhir nih Mas. Harapannya aku humanita ke depannya. Harapannya umum lah, pengen berkembang,
kayak gitu lah. Pengen tapi kalau aku harapkan sih merealisasikan apa yang kita pelajari ini di kehidupan nyata, jangan cuma di kampus. Toh kampus cuma tempat belajar, tempat aplikasinya ya bukan di kampus, di masyarakat. Saling kolaborasi, saling menjaga satu sama lain, dan merealisasikan ilmu-ilmu yang kita dapatkan bareng-bareng untuk keperluan masyarakat. Nah, kayak itu untuk apa ya, harapannya ke depan. Ya, periode ke depan akhirnya meneruskan kebaikan dari ini. Itu Alicia. Oke, Pak. Rasa kita di penghujung podcast. Terima kasih untuk Mas Nanda ya kesediaannya untuk datang di podcast kita yang perdana ini dan membagi mengenai humanita kita. Yoi, sama-sama.